bagian kepala sini, ini bagian dari leher ke bawah udah kayak diikat lah. Panas emang, di bagian sini agak panas, tapi di bagian kepala tuh panasnya tuh kayak dikelilingin api lah. Kayak ada energi panas gitu ya di badannya. Wah itu mungkin kalau dibilang kayak bakaran-bakaran apa tempat tungku Kayu api. gitu. Wah emang ada yang di tengah-tengah itu tuh panas banget. 2 menit atau 3 menit kemudian ada lagi. Suara langkah itu. Lebih kencang suara langkahnya. Tapi dia sambil ngetawain. Entah itu ketawa, entah itu ngetawain. Tapi itu benar-benar sampai detik ini masih keinget banget sama Mang Odeng. Dia sambil jalan. Wah. Suaranya gitu? Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ngapain? Dia ngedudukin badan saya. Wah. Saya kan penasaran Bang. Bau bangke apaan sih? Bau bangke. Pas masuk, buka pintu, wah itu bener-bener bau bangke. Baunya kayak bau tikus mati gitu ya? Busuk, bener-bener bau busuk gitu. Kali ini kita telah bersama Mang Odeng. Siap, Odeng. Sampurasun. Kemana Gimana? Mang Kang? Alhamdulillah. Sampurasun, sadulur. Wah. Sadayana. Untuk sadulur yang mungkin sering nonton live streaming, ya itu mungkin udah nggak heran lagi sama Mang Odeng ya. Betul. Karena Mang Odeng adalah salah satu ikon Jawara nih. Betul. Ya. Silat sah. Katanya begitu. Iya. Gimana Mang Odeng? Silatnya nih masih ikonnya nih sah, Ya, sah. dikit-dikit nak. Ya, heka. Jadi salah insya Allah. Mantap Mang Odeng. Aduh ini cuaca Lagi mendukung banget ya. tiris pisan. Aduh. Nah, jadi saya pernah ngedengar cerita Mang Odeng dan menurut saya nih tertarik untuk diangkat di konten Diskotis Mang Odeng. Katanya Mang Odeng sempat cerita pernah punya apa ya pengalaman waktu dulu nih ya katanya, waktu dulu Mang Odeng masih zaman-zamannya sekolah kalau nggak salah ya. Iya. Itu Mang Odeng pernah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Betul. Nah, itu boleh diceritakan nggak nih kepada sadulur-sadulur Mang Odeng? Ceritanya kayak gimana tuh Mang Odeng? Apa yang Mang Odeng alami? Jadi awalnya tuh emang Mang Odeng dari dulu tuh memang percaya bahwa hal gaib itu ada kan. Ya yang namanya santet dan yang lainnya itu emang Mang Odeng sekedar tahu dari zaman dulunya gitu. Dari waktu SMA-nya lah. Karena kejadian ini kebetulan waktu kelas 3 SMA. Oh, waktu masih sekolah ya? Betul. Zaman waktu mau ujian. Itu emang bener-bener nggak disangka sih. Kan Mang Odeng memang waktu itu masih aktif-aktifnya olahraga lah. Iya, iya. Masih aktif-aktifnya olahraga dan masih sering latihan. Eskul tuh ya? Eskul. Poli dulu Mang Odeng poli sama silat. Poli sama silat. Ya, poli sama silat. Mang Odeng menggeluti itu. Sore waktu latihan banget, habis asar, Mang Odeng diteleponin. Tapi waktu itu kan posisi HP-nya ditaruh tuh. Iya. Diteleponin, beres latihan, kurang lebih 4:30. Waktu dicek, lebih dari 5 kali orang tua nelpon. Oh, berarti urgent gitu ya? Urgent nih. Waktu pas dilihat, ternyata udah dikabarin bahwa nenek Mang Odeng masuk rumah sakit. Wow. Masuk rumah sakit, Mang Odeng langsung buru-buru lah. Emang posisi rumah sakitnya nggak terlalu jauh sih ya, kurang lebih setengah jam. Mang Odeng langsung nyamperin ke orang tua. Agak shock juga sih, karena setahu Mang Odeng nenek itu dari dulu emang ngejaga banget makanan, masih sering ya olahraga dikit lah, masih sering dan terlihatnya bugar banget gitu. Iya, pas zaman dulu lah makanan dijaga. Nah gitu benar, kan kalau orang tua dulu masih sering nyepah. Iya, nyepah. Nah itu. Nyepah tuh kayak nyiri gitu ya? Nah betul. Agak kaget di situ, ternyata nenek kena stroke. Kena stroke? Ya, kena serangan stroke. Dan Mang Odeng pun bener-bener kaget ya, sekaget-kagetnya lah. Kok bisa?
ngelihat orang tua pada nangis, ya Mang Odeng juga ikut bersedih gitu, Iya. takut kenapa-napa. Nah, habis itu kan keluarga semua nemenin tuh di rumah sakit di UGD. Mang Odeng pulang sendirian. Sendirian tuh di rumah ya? Sendirian di rumah. Sendirian di rumah. Nggak tahu kenapa. Nyampe rumah itu kurang lebih jam 8-an lah. Jam 8-an. Malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Yang biasanya di luar nih rame nih. Kan di depan rumah Mang Odeng tuh biasanya ada warung kopi itu buka tuh 24 jam. Mungkin dia lagi mudik waktu itu. Lagi ada acara keluarga di kampungnya. Tiba-tiba rumah tuh depan rumah, pinggir-pinggir rumah tuh kok kayak sepi banget gitu ya. Mang Odeng biasa aja tuh. Maksudnya nggak mikirin kemana-mana. Tapi di malam itu Mang Odeng benar-benar ngalamin malam yang sangat mencekam lah. Apa tuh? Benar-benar mencekam tuh. Mang Odeng beres nyampe rumah, mandi, makan, sholat, habis ya main-main HP biasa. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, badan tiba-tiba panas. Badan Mang Odeng nih? Panas, sepanas-panasnya. Setelah panas, biasa dong, kan suka ada stok obat. Kalau di rumah Mang Odeng nih, minum obat antibiotik, biar panasnya turun, minum teh hangat. Nunggu sejam 2 jam kok nggak ada. Orang tua, bapak pulang. Alhamdulillah tuh. Ada temannya jadi? Ada temen, agak seneng. Ternyata pulang ngambil baju-baju doang. Tapi di situ sempat ada perbincangan sama bapak. Katanya sebelum kejadian, malam sebelum kejadian itu orang tua itu mimpi. Oh, mimpi ya? Mimpi dikejar-kejar makhluk yang benar-benar gede. Tinggi besar gitu? Tinggi besar. Cuman emang nggak dijelasin secara detailnya kayak gimana. Setelah kejadian itu, sorenya itu nenek masuk rumah sakit tuh? Masuk rumah sakit, tiba-tiba stroke. Kan aneh ya, kok bisa tiba-tiba stroke tuh? Ya emang ada kejadian jatuh dikit, cuman nggak nyampe geledak banget gitu. Kepleset gitu ya? Katanya sih nenek tiba-tiba pusing, langsung jatuh, langsung stroke, langsung dibawa ke rumah sakit. Habis bapak cerita kayak gitu kan, Mang Odeng agak gimana gitu ya. Jadi iseng lah ya? Iya, ini orang tua nyeritain gini, maksudnya emang cerita aja apa mau nakut-nakutin apa gimana nih? Kan Mang Odeng jadi agak ini juga nih, agak mencekam juga suasana. Udah sendirian di rumah gitu ya? Udah tuh, bapak bilang, nitip rumah. Kalau ada apa-apa telepon aja. Berangkatlah bapak. Waktu bapak ada kita ngobrol, yang tadinya hawa panas sudah turun, tiba-tiba naik lagi. Panasnya naik lagi tuh ya? Naik lagi. Mang Odeng sempat lihat HP, ternyata itu udah jam 1, jam setengah 2. Jam 1, jam setengah 2, itu badan yang tadinya panas. Mang Odeng ngelihatnya ya, ngelihat kulit di tangan Mang Odeng sendiri itu benar-benar merah. Merah. Dan hawa panasnya tuh kayak sedikit keluar asap. Keluar asap dari badan? Keluar asap dari badan. Berarti kan udah... Mang Odeng ngelihat sendiri itu, benar-benar ngelihat sendiri itu. Waduh. Berarti kan kalau gitu mah gimana ya? Panasnya tuh benar-benar panas. Benar-benar. Nggak kuat dong di situ, nggak kuat. Gelepak, HP ditaro, tiduran. Ya Mang Odeng
baca-baca doa lah sebisa Mang Odeng gitu ya. Abis baca doa, nggak tahu kenapa tiba-tiba badan kaku, Kaku. asli sekaku-kakunya itu. Kakunya nggak gerak sama sekali gitu. Kaki Mang Odeng ya rasanya tuh kayak, kan kalau tiduran biasanya rebahan gini nih, ya kaki agak ngelebar. Lebar. Ini kaki bener-bener nyatu begini nih, nyatu. Kayaknya tuh di sini tuh kayak ada yang entah itu kayak nempel begini atau ada yang ngikat gimana gitu. Allahu alam. Cuman Mang Odeng ngerasanya bener-bener kayak ada yang ngikat. Kayak ada ngikat. Kayak ada yang ngikat. Badan pun sama, kaki posisinya rapat begini, tangan begini telentang. Gak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa gerak sama sekali. Proses itu kurang lebih hampir 30 menit, 15 sampai 30 menit. Oh, lumayan lama ya berarti. Benar-benar lama. Posisi di rumah sendiri. Posisi di rumah sendiri, benar-benar mencekam. Tapi bisa teriak gitu Mang Odeng. Nggak bisa ngomong, Gak bisa ngomong juga. sama sekali nggak bisa ngomong. Setelah ngedoa, yang kaki ngerapat begini, itu mulut nggak bisa ngomong. Kayak kekunci gitu ya. Benar-benar kekunci itu. Mang Odeng ngerasa, aduh, ya Allah, apa ini yang dirasain nenek Mang Odeng gitu ya. Kok bisa gini ya? Apa ini? Itu Mang Odeng benar-benar udah putus asa, pasrah. Apa ini akhir dari hidup saya gitu ya, ya Allah. Ya minta pertolongan sepasrah-pasrahnya. Tapi mungkin emang udah harus jalannya kayak gitu, berlanjut. Setelah mulut benar-benar kekunci, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi mata melek melotot. Posisi mata melek melotot, tiba-tiba kayak hilang kesadaran. Setengah hilang kesadaran. Kan kalau kayak orang pingsan lah, kayak orang pingsan. Bener-bener hilang kesadaran, tapi posisi mata gini. Karena saking panasnya ini. Ini bagian kepala sini, ini bagian dari leher ke bawah udah kayak diikat lah. Panas emang, di bagian sini agak panas, tapi di bagian kepala tuh panasnya tuh kayak dikelilingin api lah. Kayak ada energi panas gitu ya di badannya. Wah itu mungkin kalau dibilang kayak bakaran-bakaran apa, tempat tungku Kayu api. gitu. Wah Mang Odeng di tengah-tengah itu tuh panas banget. Setelah hilang kesadaran, agak hilang kesadaran tapi agak melek-melek dikit lah. Ya pokoknya gitulah, susah dijelasin Setelah lah. sadar gitu ya. Rasanya kayak gitu. Nggak lama dari itu tiba-tiba posisi kan Mang Odeng jendelanya itu masih jendela zaman dulu ya. Maksudnya rumahnya masih rumah-rumah jadul. Ya, rumah-rumah orang tua lagi Ya, ya. rumah-rumah tua. Nggak ada angin sama sekali, jendela tiba-tiba ngegebrak-gebrak. Duh ya Allah, ini ada apa lagi ya? Ngebukanya tuh dat. Kayak solo ketiup angin kenceng. Nah, kayak ketiup angin kenceng tapi di luar berkali-kali. Tapi di luar nggak ada angin. Nggak ada angin. Mang Odeng benar-benar ngerasain itu sama sekali nggak ada angin. Nggak lama dari situ, itu kalau dengar suaranya Mang Odeng nih nyampe sekarang masih benar-benar keinget lah. Gimana tuh Mang Odeng sore? Tiba-tiba ada suara pijakan kaki yang benar-benar gede. Kayak raksasa gitu. Persis kayak raksasa. Tuh. Aduh. Ini sampai sekarang masih keinget. Aduh jadi agak merinding. Ini ya. Gimana ya? Udah tuh. Itu Mang Odeng kan posisi kasur sama jendela itu nggak terlalu jauh ya. Persis kayak lewat tuh di sebelah rumah lewat jendela. Tuh. Hilang tuh. Udah lewat doang. 2 menit atau 3 menit kemudian ada lagi. Suara langkah itu. Lebih kencang suara langkahnya. Tapi dia sambil ngetawain. Entah itu ketawa, entah itu ngetawain. Tapi itu benar-benar sampai detik ini masih keinget banget sama Mang Odeng. Dia sambil jalan. Wah. Suaranya gitu. Astagfirullahaladzim. Suaranya gitu yang Mang Odeng Itu dengar. benar-benar, aduh,
keinget banget lah sampai sekarang. Serem banget sih kalau Mang Odeng ya. Mang Odeng nggak ada pikiran itu, entah itu santet, entah itu penampakan, entah itu apa, nggak ada kepikiran ke situ. Yang penting Mang Odeng ya minta pertolongan biar diselamatkan aja lah. Pas dia ngeluarin suara, dia nongolin kaki di jendelanya. Kelihatan kakinya. Kakinya aja itu sebelah kakinya aja udah segede jendela. Gede banget tuh ya. Segede jendela. Udah ngelihat kakinya, posisi melotot begini, nggak bisa Masih ngapa-ngapain. belum bisa gerak tuh Mang Odeng tuh. Sampai pas ngelihat pahanya itu, ngelihat kaki sebelahnya itu nggak bisa gerak sama sekali. Cuman ngelihat aja gini ke atas. Kan posisi kasurnya emang kepalanya di sebelah jendela banget, ya? masih gini lah, masih kelihatan. Bisa ngelirik-ngelirik gitu ya. Ngelirik-ngelirik. Tiba-tiba yang tadinya hilang kesadaran langsung ke gelap, tapi nggak tahu kenapa itu si makhluk yang besar hitam bulunya banyak, kelihatan badannya semua Full gitu ya. full. Bentuknya detailnya kayak gimana tuh Mang Odeng? Yang Mang Odeng lihat nih. Yang Mang Odeng inget ya, dia kakinya hitam tapi lebih ke kayak monyet nih, monyet tapi hitam kakinya dipenuhin bulu. Iya. Bulunya hitam-hitam kecoklatan, mukanya aneh. Mungkin kalau bisa dibilang kayak makhluk purba, mirip kayak gitu kali ya. Oh. Yang terkenal, aduh siapa itu profesor yang, Darwin. nah itu, Iya. nah yang katanya Kayak monyet gitu lah nah ini ya. itu, kurang lebih posisi mukanya kayak gitulah. Sambil ngetawain dia ngeliatin saya, Kang. Ini ada apa lagi ya Allah? Itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Udah diketawain, udah diliatin. Tiba-tiba ngapain? Dia ngedudukin badan saya. Habis ngedudukin. Kan kalau kita dicekek orang atau kayak lagi nyelam di air, itu udah ngap banget ya. Benar. Ini tiba-tiba ngedudukin, itu sengap-ngapnya. Yang tadinya dari sini naik ke sini bener-bener nggak bisa napas, udah masuk nyampe ke leher, ditambah panas, yang di daerah kepala panas ini, itu kepala tuh lebih kayak mau meledak atau kayak pengen pecah. Lebih parah panasnya berarti ya. Lebih parah banget. Di situ Mang Odeng benar-benar pasrah, minta maaf ke orang tua, minta maaf ke Allah. Di dalam hati tuh. Dalam gitu. hati, nggak tahu kenapa tiba-tiba di situ dalam hati itu teriak Allahu Akbar 3 kali. Yang ketiga kalinya itu bener-bener saya teriak sekenceng-kencengnya sambil ngucapin Allahu Akbar itu. Alhamdulillah tiba-tiba nggak tahu kenapa itu makhluk langsung hilang. Alhamdulillahnya kayak gitu. Udah setelah itu berangsur, alhamdulillah badan udah bisa langsung gerak tuh. Gitu ya. Langsung gerak. Pas ngucapin Allahu Akbar itu badan langsung tiba-tiba langsung duduk, langsung ngerejat lah bahasa Sundanya mah. Kayak orang habis mimpi buruk gitu ya. Nah, itu ya. tiba-tiba kayak dikejutin. Iya. Itu kejadian benar-benar luar biasa lah, benar-benar di luar nalar. Aneh gitu ya. Aneh banget. Nah, terus lanjutannya Mang Odeng apakah bilang ke orang tua atau gimana gitu? Selang beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, setelah kejadian malam itu berangsur normal, Mang Odeng belum berani cerita ke siapa-siapa. Belum berani cerita ke siapa-siapa. 3 hari kemudian, nenek pulang, dapat izin pulang, dan ternyata kena gejala stroke. Alhamdulillahnya bukan stroke total. Masih stroke yang biasa ya? Ya. Ringan ya? Masih ringan. Langsung tahap pengobatan di rumah, dikasih obat-obatan. Nah, di situ Mang Odeng baru berani cerita ke orang tua.
Pak, Mah, waktu nenek dirawat ada kejadian yang kayak tadi Mang Odeng ceritain itu. Ngomong Sunda, maneh kunaon tuh ngomong. Ada kejadian kayak gitu. Ya gimana mau ngomong, orang napas saya susah kagak bisa gerak. HP aja ngegeletak. Ya kan bisa katanya pagi-paginya atau gimana. Gak mau ngerepotin sih, lebih ke gak mau. Ada orang tua lagi jaga ini ya, lagi jaga nenek ya. Mang Odeng pun kan ya udah lama lah ikut pengajian waktu itu ya, waktu pas SMA. Setelah bilang ke orang tua, bilang juga lah ke guru ngaji. Kira-kira ini kenapa? Ada apa? Apa emang ada kesalahan dari saya pribadi atau gimana? Mang Odeng. Nih, Hah? itu tadi, oh mobil ya? Astagfirullah. Mobil. Enggak, kaget soalnya. Bisa nanti di-cut kali ya? Bisa lah. Iya, apa? Mobil itu mana? Itu tadi nyalanya sekali doang, Kang. Tadi nyampe, ya jadi guru ngaji. Bilang ke guru ngaji, ya guru ngaji cuman pesan, kemungkinan besar kayaknya sih ada salah satu keluarga yang gak nerima. Coba deh katanya, tanyain ke orang tua kamu ada masalah nggak sama saudara dekat. Mang Odeng nggak mau sujon di situ. Tapi setahu Mang Odeng memang orang tua tuh ya ada sedikit masalah lah sama saudara. Oh, sama saudara. Ya sama saudara. Ada sedikit masalah dan memang itu udah berangsur lama banget, Kang. Dari zaman Mang Odeng masih kecil banget, masuk SMP lah. Dari situ udah sering berdebat lah. Ya adalah salah satu permasalahan keluarga. Iya. Ngedebatin itu terus dan ternyata emang benar ada masalah itu. Sebelum kejadian orang tua mimpi nenek kena gejala stroke, ternyata saudara ini waktu seminggu sebelum kejadian itu emang nelponin orang tua dan datang ke rumah. Posisinya waktu itu saya emang lagi rutin eskul. Jadi pulangnya sering sore gitu ya? Nah itu sering sore nggak sempat ketemu dan orang tua pun nggak pernah cerita. Jarang cerita lah. Abis dari situ, setelah nanya ke guru ngaji, selang 4 hari kemudian dari nanya ke guru ngaji itu, mamah orang tua perempuan bilang, katanya, kamu tidur di depan dulu aja. Emang kenapa, Mah? Itu di kamar ada bau bangke. Bau bangke? Dari ini katanya dari pas kamu berangkat sekolah. Bau bangke kayak gimana, Mah? Ya udah di belakang aja udah dipindahin barang-barangnya semua. Ya saya kan penasaran, Bang. Bau bangke apaan sih? Bau bangke. Pas masuk, buka pintu, itu bener-bener bau bangke. Baunya kayak bau tikus mati gitu ya? Busuk, bener-bener bau busuk gitu. Mama juga tiba-tiba langsung masuk ke kamar tuh. Bau kan? Bener. Iya sih bener. Coba udah dicariin belum? Kata mama mah udah nyampe digeletak-letakin. Dan Mang Odeng pun sempat ngangkat kasur, itu emang nggak ada apa-apa. Awalnya nggak ada apa-apa. Bener-bener udah digeledahin lah. Udah geledah-geledahin. Setelah itu Mang Odeng mikir lagi, apa ini ada sangkut pautnya ya sama kejadian yang waktu itu saya didudukin makhluk gede, sialan itulah. Sampai sekarang masih keinget banget itu, kesel banget itu. Karena itu kan makhluknya juga ibarat kata kita kan nggak tahu apa-apa ya. Nah itu tiba-tiba badan nggak bisa gerak gitu. Nah itu masalah, saya nggak tahu apa-apa ya. Kenapa saya yang kena? Iya. Terus gimana? Abis itu Mang Odeng mempraktekin yang waktu malam kejadian parah itu Mang Odeng lakuin, benar-benar pasrah, cuman bisa minta pertolongan ke Yang Maha Kuasa, berdoa, ya Bismillah, balik lagi ke kamar, nyium-nyiumin dari sudut ke sudut. Ternyata di pojokan
kasur yang tadi diangkat, yang tadinya nggak ada bangke burung. Pakai burung. Udah penuh bilatung. Burung apa, Mang Odeng? Lebih ke, kalau bahasa Sundanya mah bentuknya kayak burung-burung gereja, cuman gede. Kan Gede? kalau burung gereja itu paling Kecil-kecil. segede apa sih? Iya. Tapi itu gede, lehernya panjang. Oh gitu. Kan aneh ya. Iya, iya. Kalau kata mama mah itu bangke ayam. Sama saya ditarik. Nih mah ini mah bukan ayam, burung, tapi lehernya panjang. Dari situ, setelah dibuang, bangkainya dibuang, dibersihin pakai pasir, semprotin parfum. Alhamdulillah tuh, baunya hilang. Setelah kejadian itu, Mang Odeng cerita juga lah ke guru ngaji lagi. Iya. Tapi sorry sebelum kita lanjut cerita, saya penasaran itu burung bisa masuk lewat mana, Mang Odeng? Nah itu, kalau dari ya namanya Mungkin analisa. kaca kebuka apa gimana, apa kamarnya gitu? Tapi kalau secara logika sih nggak akan bisa masuk. Kan aneh ya. Dari jangka waktu saya ngelihat ngangkat kasur nggak ada, terus keluar itu paling kurang lebih 10-15 menit lah. Masa tiba-tiba masuk, Ada pas gitu. diangkat ada. Kan masuk akal banget di situ. Iya sih. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Nah ya? itu. Abis dari situ penasaran nanyain ke guru ngaji, ya memang benar ada sangkut pautnya dari situ ternyata. Allahu alam lah, saya nggak mau ada suudzon atau curiga ke siapapun, apalagi ke saudara. Tapi emang penjelasan dari guru ngaji saya emang ada sesuatu hal yang janggal lah. Orang itu memang udah memendam rasa benci yang sangat lama, dan memang secara lahiriahnya, secara langsungnya pun emang kelihatan gitu. Kelihatan. Dan Mang Odeng sempat ketemu dulu dari raut wajahnya yang sering ketika mau ketemu bapak. Itu rasa muka kesel ya udah kelihatan lah. Kelihatan ya. Kelihatan banget lah. Lo bisa ngebedain lah orang yang biasa aja. Bisa lah, itu gitu ya. anak SMA aja bisa bisa ngebedain lah. Oh berarti kalau secara analisa sih kayaknya emang benar ada sangkut pautnya ke situ. Setelah dari situ Mang Odeng coba-cobalah nih nyari tahu, nanya-nanya ke teman, searching ke Google. Oh ternyata kurang lebih kejadian kayak gini tuh bisa masuk kategori santet katanya kan. Santet. Betul. Yang selama ini Mang Odeng hanya sekedar tahu dan bisa nggak nyangka banget bisa merasakan gitu. Oh ternyata ini yang dinamakan santet. Yaitu setelah Mang Odeng nanya-nanya dan nyari tahu lah. Oh ternyata emang benar-benar ada. Dan sangat, kalau dibilang sangat menyakitkan sih. Luar biasa sangat menyakitkan. Waktu setelah kondisi malam yang sangat mencekam itu, yang Mang Odeng nggak bisa gerak sama sekali, sesak napas. Itu gimana ya? Banyak kejadian aneh-aneh kah? Ya kejadian anehnya itu dua aja sih. Yang ngerasain tuh di rumah nih, Mang Odeng doang apa keluarga juga ngerasain? Kemungkinan besar orang tua kayaknya ngerasain, cuman nggak mau bikin anaknya khawatir. Oh, jadinya lebih baik silent gitu ya? Nah gitu. Cuman karena saya orangnya penasaran nih Kang. Penasaran, kalau nanya ke orang tua kan ngejawabnya, oh itu mah nggak ada apa-apa, udah biasa aja. Kan kalau saya mah penasaran Kang orangnya, ya nanya-nanya. Karena lu ngerasain sendiri gitu Iya, ya? itu, wah bener-bener real lah. Bener-bener real itu. Ya itu mah terserah lah, orang yang nggak percaya adanya santet, teluh dan yang lainnya, saya ngerasain sendiri. Bener-bener ngerasain sendiri, jangan pernah nyepelein hal seperti itu, karena emang ada di sekitar kita. Benar. Luar biasa itu. Ya, setelah kejadian itu, dari situlah semangat Mang Odeng. Ya, emang Mang Odeng ngaji dari dulu, dari zaman SD lah.
dari zaman kecil belajar ngaji Quran dan yang lainnya. Cuman Mang Odeng pengen lebih mendalami spiritual yang lebih mendalam dari kejadian tersebut. Kenapa pengen ada niatan seperti itu dan kemauan yang sangat besar, karena Mang Odeng mikir minimal ketika ada hal seperti itu ke keluarga saya nanti Bisa lah gitu ya. bisa lah bantu-bantu ya. ngatasin gitu, minimal sedikit banyaknya. Ya dari situlah Mang Odeng belajar dan alhamdulillahnya ketemu guru yang sangat bijaksana, sangat baik dan bisa mengarahkan ke hal yang sangat positif. Dan guru pun berpesan jangan pernah nyalahin siapapun, balik lagi ambil hikmahnya, mungkin ada salah juga dari diri kitanya atau dari keluarga Mang Odeng. Ya udah dari situ, dari kejadian itu alhamdulillah sampai detik ini udah aman lah. Tapi itu rumah sempet mungkin kan kalau orang sana mungkin kan Iya. ada kadang-kadang untuk netralisir gitu ya. Sempat Dinetralisir. ada datang pengajian yang sering Mang Odeng ngaji itu datang dan udah izin ke orang tua juga nggak apa-apa. Kan udah lama juga nih nggak pernah ngaji bareng, sengaja syukuran untuk bareng di rumah tuh udah jarang. Jarang gitu ya. Udah jarang. Datang, sebenarnya di situ pun sangat mencekam tuh. Lagi proses pengajian tersebut. Ya mungkin sekarang disebutnya netralisir rumah lah ya. Netralisir aura ya. Netralisir aura. Itu posisi orang tua di kamar depan semua, orang tua cewek sama kakak adik karena mereka lagi pada head. Head. Kalau bapak ikutan. Bapak dan teman-teman pengajian dan guru juga ikut. Dari awal sebelum dinetralisir atau ngaji bareng, itu emang hawanya udah lumayan Beda. cekam juga tuh, udah beda banget. Alhamdulillah udah mulai. Waktu proses mulai, nggak tahu kenapa, emang rumah Mang Odeng itu masih ada lahan kosong. Cuman kan yang nggak masuk akalnya itu ini kenapa tiba-tiba ada, kalau di sono mah disebutnya kaki seribu, Kayak kelabang gitu ya. Nah itu kurang lebih kayak kelabang lah. Tiba-tiba ada kelabang. Mang Odeng tahu persis rumah Mang Odeng kayak gimana. Sama sekali nggak ada celah lah. Untuk binatang-binatang kayak Untuk binatang kayak gitu, dan sering dibersihin, sering diempel juga. Kenapa tiba-tiba itu ada muncul dari tembok, tiba-tiba jalan ke atas. Dari tembok. Dari tembok, muncul dari tembok. Satu, terus dari belakang. Itu Mang Odeng ya selewat. Emang selewat itu kayak nggak tahu kenapa itu di belakang Mang Odeng rame banget. Kayak merasanya rame gitu. Ngerasanya rame banget. Entah itu ngerasa ada kayak ada perempuan, entah itu ada anak kecil lari-lari. Itu yang saya rasain. Yang realnya nggak tahu itu hewan apa. Kalau kecoa ya tau lah bentuk kecoa kayak gimana, bentuk Binatang-binatang yang kayak biasa ada di situ ya. Itu bentuknya aneh, kecil-kecil. Nyamperin kan yang ngaji itu ngelingkar gini ya, keliling. Itu tiba-tiba nyamperin, ngumpul. Cuman saya di situ posisi bingungnya kenapa? Karena kan lagi ngaji ya, ya udahlah, yang penting fokus dulu. Sampai itu beres ngaji, hewan yang tadinya udah ngumpul pada diem semua, udah ngedekat semua. Pada diem, udah sampai akhir pengajian mau beres dan selesai. Ya arahan dari guru katanya itu ambilin, pungutin katanya, masukin ke kresek. Belum dikasih penjelasan, ya udah dipungutin biasa.
Dan dipungutin, diambil juga tuh kelabang yang di mana, yang di tembok itu. Di tembok. Yang di tembok. Dimasukin ke plastik, langsung buang. Tapi pas yang benar-benar nggak masuk akalnya itu, kenapa setelah semua hewan melata itu ngedekat, kenapa tiba-tiba langsung pada diem? Itu yang Kayak ikut nimbrung gitu juga ya mereka. kayak ikut nimbrung, nggak tahu kenapa itu. Dan yang anehnya lagi kelabang keluar gitu. Kelabang keluar Dari tembok gitu. dari tembok. Tembok tuh ada celahnya mungkin atau mungkin Nggak dari ada. mana gitu? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya yakin banget itu, ya tahu persis lah rumah kayak gimana, dan emang nggak pernah ada hewan kayak gitu masuk. Iya. Selama bertahun-tahun tinggal Selama di situ. bertahun-tahun tinggal di situ. Baru kejadian kali itu doang. Baru kejadian kayak gitu. Oh iya. Kalau ular mah emang udah beberapa kali, cuman kan kalau ular mah emang di belakang sono kan itu juga lumayan jauh ya. Iya. Emang ada sawah. Kebun-kebun gitu ya. Ada kebun-kebun. Itu udah biasa. Ini yang nggak biasanya tuh kenapa tiba-tiba ada itu. Ya binatang kecil gitu ya. Yang aneh-aneh bentuknya. Betul. Setelah itu dipungutin, ya udah, alhamdulillah udah beres. Dikasih pengertian, katanya memang ini udah lumayan lama ada beberapa energi negatif yang ngumpul, kata guru ngaji kayak gitu. Ada beberapa energi negatif yang ngumpul, dan alhamdulillah bisa keluar atas izin Allah. Beliau bilang kayak gitu. Ya udah deh, setelah kejadian itu sampai detik ini alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa di rumah, aman. Rumah aman gitu. Aman. Ya? Aman, enak, tentrem, adem. Warga juga nggak ada yang aneh-aneh lagi. Dan nenek pun alhamdulillah udah, insya Allah ya walaupun nggak sembuh total, ya udah bisa lah gerak-gerak mah gitu, makan sendiri kayak gitu. Dan Bang Odeng juga nggak diganggu-ganggu lagi tuh? Nggak diganggu-ganggu lagi, dan keluarga pun alhamdulillah nggak ada yang diganggu lagi. Dan dari situ semenjak pengajian itu ya Bang Odeng juga izin pengen lebih belajar, ngegali lebih dalam lagi agama kayak gimana, spiritual kayak gimana, budaya di Indonesia kayak gimana, kayak gitu kan. Iya. Ya, kurang lebih kayak Makanya Bang Odeng pengen mendalami untuk tujuannya baik lah gitu gitu. ya. Insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan keyakinan dan keistiqomahan lah. Iya. Wah, luar biasa sih ceritanya. Emang kalau menurut saya ya Bang Odeng ya, biasanya emang kejadian kayak itu emang salah satu ciri-ciri dari serangan santet. Apalagi ada binatang keluar dari tembok kan itu di luar logika. Udah gitu ada burung mati, ya binatang pada ikut nimbrung. Emang mereka itu kalau keluar aura negatifnya itu menyerupai bentuk-bentuk binatang-binatang yang aneh-aneh. Kayak kalajengking, salah satunya itu lipan atau kelabang lah, atau kaki seribu, atau binatang-binatang yang bentuknya juga menyeramkan kadang-kadang, walaupun kecil tapi menyeramkan. Intinya satu, jangan dibunuh. Oh, jangan dibunuh? Iya, kalau dibunuh takutnya mereka dendam. Biasanya kalau udah keluar gitu mereka menyerahkan diri, gitu. Tapi melalui ya bentuk seperti itu. Bentuk binatang ya Kang? Iya, percaya tidak percaya sih itu. Ya, karena emang sepengalaman saya sih gitu mau deh. Iya benar. Itu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah berarti ya sekarang ya Mang Odeng ya. Alhamdulillah. Dan juga ya mungkin moga-moga kedepannya terus ya Mang Odeng ya. Mang Odeng juga bisa, terutama bisa ngelindungi nanti keluarga. Amin, ya diri sendiri dan sebagainya. Amin. Dan itu bisa diambil pembelajaran juga buat teman-teman yang menonton mungkin ya. Jangan, ya ada banyak pembelajaran bagus, tapi jangan mudah menuduh gitu ya. Walaupun memang kita tahu siapa orang ya, cuman kita tidak boleh langsung menuduh. Betul. Dan juga kita kembali lagi, segala sesuatu itu hak atas izin Allah, gitu kan. Ya kalau Allah yang memberi, ya kita juga minta ke Allah untuk menghilangkan, kan seperti itu. Karena jin pun ya makhluk Allah gitu kan. Betul. Setan pun makhluk Allah. Jadinya ya kembali lagi, kita harus yakin kepada doa kita intinya itu. Dan juga kita harus bisa untuk menjadi yang lebih baik ke depannya itu pembelajaran. Amin. Itu sih yang saya ambil dari pesan dari Mang Odeng ya. Betul. Dan untuk Mang Odeng juga tetap semangat. Siap. Ya untuk melestarikan budaya nih. Siap. Ya, biar bisa sah. Oh, ya. Nanti kita mampir lagi ke live streaming ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Ada yang pasti mampir lah. Mampir lah nanti suatu saat ya Mang Odeng. Kalau ada waktu kosong ya. Betul. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih buat Mang Odeng. Siap. Terima kasih banyak juga Kang Yuda. Sukses selalu untuk tim misteri kita. Amin.
Semangat Mang Odeng. Siap. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, Kang Yuda. Ingat, karena mereka ada di sekitar kita.